Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Apa kabar kalian di rumah? Selalu sehat ya? Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 yaitu tentang gaya. Setelah saya menjelaskan materi tentang gaya ini, saya harapkan kalian bisa membedakan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh, kemudian bisa membedakan antara massa dengan gaya berat, dan bisa mengerjakan soal-soal hitungan tentang gaya. Baiklah, di awal saya akan menjelaskan sedikit tentang lambang dengan satuan yang dimiliki oleh gaya. Jadi, gaya itu dalam bahasa Inggris adalah force. Ya. Dari sinilah diambil lambang dari gaya, yaitu F besar. Kemudian gaya ini sendiri memiliki satuan namanya Newton, dilambangkan dengan huruf N besar. Jadi ini adalah lambangnya dan ini adalah satuannya. Nah, gaya ini sendiri masuk dalam besaran vektor. Apa sih besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau angka dan juga memiliki arah. Jadi dia punya arah kemana, misalnya ke utara, selatan gitu ya. Nah, itu adalah gaya. Nah, definisi gaya sendiri itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Nah, ini adalah definisi atau pengertian dari gaya. Gaya itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, ini secara garis besar saja. Jadi yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Dari namanya saja kalian juga sudah bisa paham kalau yang pertama, gaya sentuh itu adalah gaya yang dihasilkan ketika kita menyentuh sebuah benda. Misalnya menarik, mendorong, atau menekan. Nah, itu disebut sebagai gaya sentuh. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh, berarti akan memiliki sebuah gaya tapi tanpa sentuhan. Contohnya, ini ada contoh-contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Saya bahas dari yang gaya sentuh dulu. Tadi yang namanya gaya sentuh berarti didorong, ditarik, digesek. Kemudian ada lagi yang namanya gaya normal. Kalau dorong dan tarik saya rasa kalian sudah paham semuanya ya. Nah, yang gaya gesek ini terjadi oleh beberapa benda atau sebuah benda ketika bendanya ditarik dalam bidang yang kasar, maka akan mengalami yang namanya gaya gesekan. Nah, yang keempat adalah gaya normal. Begini gaya normal. Contoh saja, kalian memukul tembok dengan kekuatan tertentu. Tangan kalian akan merasakan kesakitan. Nah, sakit dari yang kita rasakan di tangan itu asalnya dari gaya yang dikeluarkan oleh tembok yang besarnya sama dengan gaya yang kita keluarkan. Jadi seperti tembok itu membalas ke kita. Nah, itu yang namanya gaya normal. Dan gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, ini contoh-contoh dari gaya sentuh. Kemudian berikutnya adalah gaya tak sentuh. Ada gaya magnet, kalian semua tahu magnet. Magnet itu bisa menarik benda-benda tanpa menyentuhkan magnetnya ke benda tersebut. Jadi dari jarak tertentu juga bisa menarik benda asalkan benda tersebut mengandung magnet gitu ya. Yang kedua, ada gaya listrik statis. Yang ketiga, ada gaya gravitasi. Kalau gaya listrik statis ini contohnya kalian pasti pernah bermain penggaris yang kalian gosok-gosokkan ke kain wol, kemudian kalian taruh di atas kepala, rambut kalian bisa berdiri sendiri tanpa disentuh. Nah, itu salah satu contoh dari gaya listrik statis. Nah, kalau gaya gravitasi contohnya lagi benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau buah yang jatuh dari pohonnya, buah kelapa misalnya. Kenapa bisa jatuh? Padahal nggak ada yang sentuh kan di atas gitu ya. Mungkin ada yang jawab, oh yang nyentuh angin. Ya mungkin, tapi semua benda bisa jatuh itu kalau ada percepatan gravitasi bumi. Nah, maka di sini salah satu contohnya adalah gaya gravitasi. Karena kita berada di bumi ya berarti menyebutnya gaya gravitasi bumi. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan lagi perbedaan massa dan berat. Jadi massa adalah banyaknya suatu materi yang terdapat dalam sebuah objek. Massa dilambangkan dengan M kecil ini ya. Satuannya kilogram. Ini adalah satuan standar internasional atau SI. Kemudian berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda. Berarti benda yang sedang dalam pengaruh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi, maka benda tersebut memiliki yang namanya gaya berat.
Gaya berat dirumuskan seperti ini, bisa dilihat W sama dengan M kali G. W adalah berat dalam satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. M adalah massa satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan gravitasi bumi itu biasanya ditetapkan. Jadi, gravitasi bumi itu bernilai antara 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Angka-angka inilah yang biasa dipakai dalam pengerjaan soal. Jadi ini ditetapkan gitu ya. Nah, jadi inilah penjelasan sedikit tentang perbedaan gaya sentuh, gaya tak sentuh, kemudian ada massa dan gaya berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal. Langsung saja, ini soal yang pertama. Percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi. Jika massa benda 600 gram, berapakah berat benda itu di bulan? Diketahui bahwa gravitasi bumi besarnya ini 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita bikin diketahuinya dulu apa saja yang diketahui dari soal nomor 1. Di sini ada gravitasi di bulan, yaitu sebesar 1/6 dari percepatan gravitasi di bumi. Maka 1/6 kita kalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka menjadi 10/6 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan gravitasi di bulan. Kemudian diketahui lagi massa benda 600 gram. Satuannya masih gram, sedangkan kita harus menggunakan yang standar internasional yaitu kilogram. Maka yang gram ini harus kita rubah dengan cara membagi 1000, yaitu 600 dibagi 1000, maka hasilnya adalah 0,6 kilogram. Nah, yang ditanyakan berapakah berat benda di bulan? W bulan. Tadi saya sudah jelaskan kalau W itu rumusnya adalah M dikali G. W sama dengan M dikali G. Karena yang ditanya W bulan, maka gravitasinya pun kita pakai yang punya bulan. Maka sama dengan M-nya 0,6 dikali 10/6. Ini saya jabarkan 0,6-nya menjadi 6/10 dikali 10/6. Bisa ditembak. 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1 dengan satuan Newton. Begini ya soal yang nomor 1. Nah, berikutnya yang soal nomor 2. Jika berat astronot ketika di bumi, di sini 600 ya. 600 Newton, astronot itu mendarat di bulan. Gravitasi di bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan gravitasi di bulan 10/6 meter per sekon kuadrat. Hitunglah massa astronot, berat astronot di bulan, dan selisih dan perbandingan berat di bumi dan di bulan. Jadi dari soal ini kita rinci dulu yang diketahui. Yang pertama adalah berat astronot ketika di bumi. Berarti W bumi sebesar 600 Newton. Kemudian percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasi di bulan sebesar 10/6 meter per sekon kuadrat. Ada 3 item yang diketahui dari soal yang nomor 2. Nah, langsung kita mengerjakan soal yang A, massa astronot. Untuk mengerjakan soal yang A, kita juga menggunakan rumus seperti tadi yang M dikali G, tapi untuk memudahkan kalian mengingat rumus, ini saya buat rumus segitiganya. Nah, WMG. Sekarang yang ditanya adalah massa. Maka M sama dengan W dibagi G. Nah, kita dapatkan rumus menghitung massa yaitu W atau berat dibagi G, percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita masukkan karena yang ditanya massa astronot dan kita punya W bumi, maka yang kita pakai di sini adalah W buminya.
M sama dengan W bumi sebesar 600 dan gravitasinya sebesar 10. Kita tembak, maka 60 dibagi 1 hasilnya adalah 60, massa satuannya adalah kilogram. Maka massa si astronot yaitu sebesar 60 kg. Sedikit informasi, yang namanya massa itu tidak akan berubah dimanapun kita berada. Mau berada di bumi, mau berada di bulan, massa akan sama nilainya karena massa itu tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, yang berubah itu adalah gaya berat. Karena gaya berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi di mana kita berada, gitu ya. Nah, jadi untuk yang 60 kg ketika dia sampai di bulan, nilainya akan tetap sama yaitu 60 kg. Nah, yang berikutnya yang B, berat astronot di bulan. Berarti yang ditanya adalah W bulan. Nah, dari sini W sama dengan M kali G. Maka W bulan sama dengan M dikali gravitasi bulan. Dengan M tadi sudah kita dapat dari yang A yaitu sebesar 60 kg dan gravitasi bulannya adalah 10/6. Ini bisa kita bagi, 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10, maka 10 dikali 10 yaitu sebesar 100 Newton. Nah, inilah berat astronot ketika sedang berada di bulan. Nah, berikutnya yang C, selisih dan perbandingan berat di bumi dan di bulan. Yang ditanya sekarang selisih. Oke, yang pertama, kalau ditanya selisih, maka bisa kita buat di sini W bumi dikurang W bulan. Ketika berada di bumi, tadi dia punya berat sebesar 600 Newton. Maka kita buat di sini 600. Ketika di bulan beratnya sebesar 100 Newton. Maka selisih sama dengan 600 dikurang 100, nilainya adalah 500 Newton. Ternyata besar ya selisihnya ketika berada di bumi dan ketika berada di bulan. Jelas saja perbedaannya sangat besar karena selisih percepatan gravitasinya juga sangat jauh. Yang tadinya di bumi 10 meter per sekon kuadrat, ketika sampai di bulan hanya 10/6-nya saja dari percepatan gravitasi di bumi, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi perbandingan di bumi dan di bulan. W bumi perbandingan berarti bagi ya, W bulan. Di bumi tadi sebesar 600 dan di bulan sebesar 100. Ini kita bisa tembak, maka perbandingan W bumi banding W bulan yaitu sebesar 6/1. Inilah contoh soal mengenai berat, gaya berat, dan massa benda atau massa seseorang. Semoga kalian bisa memahami dari dua soal yang saya jelaskan ini. Contoh soal yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang soal-soal perbandingan tentang gaya berat dan percepatan gravitasi. Langsung saja, ini soal yang nomor 3. Jika berat astronot ketika di bumi sebesar 700 Newton, berapakah massa dan beratnya pada planet X? Di mana gravitasi planet X banding gravitasi bumi yaitu sama dengan 3/5. Jadi ada nilai perbandingannya di soal. Jadi yang pertama diketahui di sini adalah berat astronot. Jadi ketika dia berada di bumi itu memiliki berat sebesar 700 Newton. Kemudian diketahui lagi perbandingan gravitasinya. G X banding dengan G bumi sebesar 3/5. Nah, jadi kalau di soal itu tidak diketahui berapa percepatan gravitasi bumi, kita bisa menggunakan ketetapan. Untuk percepatan gravitasi bumi, kita ambil yang nilainya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau memang belum diketahui di soal, kita ambil angka yang 10 saja untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, sekarang karena gravitasinya bumi sudah ada 10 meter per sekon kuadrat, kita bisa menghitung nilai percepatan gravitasi di X.
Kita buat perbandingan GX per G bumi sama dengan 3/5. GX-nya yang mau kita cari dulu dan G buminya sebesar 10 sama dengan 3/5. Maka GX sama dengan, kita kali silang ya, 3 dikali 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kita sudah temukan nilai percepatan gravitasi ketika di planet X, yaitu sebesar 6. Berikutnya yang ditanyakan adalah massa. M yang ditanyakan. Dari soal nomor 2 tadi kita punya rumus kalau M itu adalah W dibagi gravitasi. Jadi M sama dengan W, kita pakai W bumi dibagi gravitasi bumi. W-nya 700 dibagi gravitasi buminya sebesar 10. Maka hasilnya adalah 70 dibagi 1, yaitu 70 kg. Jadi masanya si astronot sudah kita temukan nilainya sebesar 70 kg. Dan ini tidak akan berubah dimanapun dia berada. Nah, selanjutnya kita hitung berat pada planet X dengan menggunakan perbandingan. WX, perbandingannya seperti ini, WX per WB ya. Jadi ini perbandingan atau dibagi sama dengan, kita punya rumus W itu adalah M dikali G. Maka di sini M dikali GX per M dikali GB. M-nya bernilai sama, maka M kita tembak. Kita tuliskan lagi, WX per WB sama dengan GX per GB. WX-nya yang mau kita hitung per W bumi, tadi kita punya sebesar 700. Sama dengan GX, tadi kita punya nilainya 6. Per G bumi, kita punya 10. Nah, tinggal kita kali silang, maka WX itu sama dengan 6 dikali 700 dibagi 10. Kita boleh tembak nolnya, kita kalikan 6 kali 70 yaitu sebesar 420 dengan satuan Newton. Maka berat astronot tersebut ketika berada di planet X yaitu sebesar 420 Newton. Selanjutnya soal nomor 4. Berat seorang gadis di bumi sebesar 400 Newton. Berat gadis itu di planet Asgard sebesar 80 Newton. Berapakah percepatan gravitasi di planet Asgard? Langkah yang sama kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama ada W bumi sebesar 400 Newton. Kemudian W Asgard sebesar 80 Newton. Seperti tadi diketahui percepatan gravitasi bumi itu kita pakai saja yang 10 meter per sekon kuadrat. Ini G bumi. Nah, yang ditanyakan berapakah percepatan gravitasi di planet Asgard? Kita buat perbandingan seperti tadi. Jadi yang ditanya adalah G Asgard. Kita buat W bumi per W Asgard sama dengan M dikali G bumi. Ini saya singkat ya, M dikali G Asgard. Karena ini bernilai sama, kita tembak. Kemudian kita punya W bumi sebesar 400 per W Asgard 80 sama dengan gravitasi bumi 10 per gravitasi Asgard yang mau kita cari. Maka gravitasi Asgard sama dengan, kita kali silang, yaitu antara 10 dengan 80 dibagi yang ini sebesar 400. Kita boleh tembak 1, 2, 1, 2. Tinggal 1 kali 8, 8 dibagi 4 sama dengan 2 meter per sekon
kuadrat. Inilah percepatan gravitasi ketika berada di planet Asgard. Inilah contoh soal perbandingan untuk gaya berat dengan percepatan gravitasi. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi gaya. Nah, untuk video berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut masih materi gaya tapi lebih spesifik ke penjumlahan gaya dengan metode hitungan dan gambar. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya tadi mengenai gaya ini dan bisa membedakan gaya sentuh, gaya tak sentuh, massa, dan berat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.